uang digital akhir-akhir ini tengah naik daun. Tidak ada literatur yang jelas tentang awal kemunculan mata uang digital ini. Berbeda dengan mata uang konvensional, mata uang digital merupakan cerminan dari nilai yang dibuat oleh lembaga tertentu. Namun kemudian sejumlah polemik muncul. Mata uang digital tidak terikat pada bank atau pemerintah setempat, sehingga memungkinkan para pengguna atau pemiliknya untuk berbelanja secara virtual atau digital tanpa diketahui jati dirinya. Pada akhir 2017, tiba-tiba Bitcoin yang merupakan salah satu jenis mata uang digital menjadi perbincangan khalayak ramai dan kontroversial karena nilainya terbilang cukup tinggi. Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum berhasil mempertahankan posisinya sebagai mata uang digital paling populer kedua. Pada pekan lalu, Ethereum menguat ke angka Rp16.500.000 per keping atau hampir naik 24% dari hari sebelumnya. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan Viti, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai uang elektronik, di mana transaksi elektronik sudah ada peraturannya dari Bank Indonesia, sedangkan dua segmen ini saya akan membahas tentang Bitcoin dan juga yang disebut dengan mata uang digital, di mana mulai marak dan salah satunya adalah Bitcoin yang saat ini Bank Indonesia termasuk yang melarang untuk melakukan transaksi dengan Bitcoin. Tetapi kalau kita lihat transaksi Bitcoin ini cukup meningkat signifikan. Bahkan beberapa waktu belakangan ini beberapa negara juga mulai ada penolakan. Nah, sejauh mana sebenarnya di era saat ini transformasi atau informasi antar negara itu dilakukan, Bitcoin ini memang menjadi kendala ataukah justru ini menjadi peluang ke depan di dalam mata uang digital? Nah, saya akan membahasnya bersama Eko Listianto, ekonom Indef. Ya, Mas Eko, kalau kita melihat dalam perkembangannya, Bitcoin ini tadinya angkanya naik ya, meningkat signifikan. Kemudian setelah beberapa negara menolak, itu mulai turun kembali. Nah, sebenarnya Bitcoin ini kan sesuatu yang akhirnya menjadi masuk akal ketika di tengah negara-negara ini mata uangnya menjadi fluktuasi ya, di mana fluktuasinya itu disebabkan karena kondisi ekonomi, fluktuasinya karena kondisi ekonomi dari negara itu sendiri, bahkan ada negara yang cetak uang terus-menerus nih untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Nah, apakah Bitcoin ini menjawab ini, ataukah Bitcoin ini menjawab salah satu produk investasi yang baru gitu? Gimana? Oh iya, jadi ini kan istilahnya cryptocurrency gitu ya. Jadi benar-benar suatu bentuk mata uang digital gitu ya. Nah, bagaimana kedepannya termasuk juga Bitcoin begitu ya. Nah, kalau secara umum ya, kalau kita melihat bahwa kelahiran Bitcoin ini kan juga memang didasari ya berbagai macam fenomena fiat money gitu ya, yang juga cenderung fluktuatif gitu ya. Cuma di sini titik tekannya adalah apakah kemudian Bitcoin bisa dikatakan bisa menggantikan gitu ya berbagai macam model fiat money yang ada sekarang begitu ya. Mungkin secara transaksi atau katakanlah di era digital gitu ya, mungkin ini sebuah bentuk satu bentuk sistem mata uang yang memungkinkan begitu. Ada kemungkinan itu, tetapi persoalannya adalah namanya mata uang gitu ya, harus punya istilahnya ya tingkat volatility, walaupun ada volatilitas harus terjaga gitu. Artinya kan dia ciri-ciri mata uang itu apa kalau sebagai transaksi? Ya, salah satu yang paling penting kan sebagai alat tukar gitu ya, kan dia bisa ditukarkan gitu kan. Nah, ketika kemudian beberapa waktu yang lalu berbagai macam negara masih bingung ini mau diapakan gitu kan, itu kan nilainya kan kemudian orang kemudian berbelanja ekspektasi begitu ya, kemudian nilainya terus naik sedemikian rupa sampai ribuan persen begitu ya, tapi kemudian beberapa negara kemudian melakukan melarang, melarang gitu ya, secara resmi melarang, dan ketika melarang artinya fungsi dia sebagai nilai tukar kan berkurang gitu. Betul. Dan dengan sendirinya ternyata nilainya turun begitu kan. Dan ini menggambarkan betapa sebetulnya ya cryptocurrency atau Bitcoin itu sendiri juga pada akhirnya gitu ya, dia harus melihat begitu ya, harus comparable untuk misalkan ditukarkan dengan barang atau jasa tertentu. Kalau selama itu tidak ada, ya ini besar tapi hanya dalam dunia komputernya, komputasinya itu gede, tetapi kemudian kalau nggak bisa ditukarkan di negara-negara yang ini ya, yang bersangkutan gitu ya, itu juga akan percuma saja. Sehingga kalau kemudian tadi dikatakan apakah ini bentuk investasi, nah kalau investasi itu kan juga mau ada pengembalian bagaimanapun kan gitu. Kalau nggak bisa dikembalikan, ya dia besar di dalam
kotak komputasinya gitu ya. Jadi ini nah, harus kalau yang lihat gitu. perkembangannya itu begini, kalau kita lihat satu tidak ada underlying ya satu. Yang kedua adalah tidak perlu ada yang namanya data nama gitu. Mereka yang penting adalah kita pernah memasukkan tapi tanpa data. Nah, ini yang dianggap bahwa ini bisa jadi Bitcoin ini salah satu untuk cuci uang atau pencucian uang di mana money laundering itu bisa dilakukan melalui penyimpanan di Bitcoin. Apa pendapatnya? Ya, nah salah satu kelebihan dari sisi yang mendukung gitu ya, tapi kekurangan dari sisi yang tidak menolak gitu ya, itu adalah flexibility di dalam ininya gitu ya, dan juga tingkat tadi transparansi, tapi dalam konteks dia bisa digunakan gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya merugikan ekonomi secara keseluruhan gitu ya, transaksi narkoba atau tindak kejahatan, penjualan senjata ilegal, macam-macam lah bentuk ininya gitu, karena memang dia harus tidak bisa dilihat gitu ya, oleh para regulator ataupun pemerintah gitu ya, ataupun bank sentral gitu. Nah, ya itu salah satu bentuk dari mungkin kelebihan dari sisi yang mendukung begitu ya, tetapi kan kita melihat konteks ekonomi itu kan sebetulnya juga harus secara keseluruhan gitu ya. Kalau kemudian ini tidak menimbulkan manfaat yang positif bagi perekonomian gitu ya, bagi stabilitas perekonomian ke depan, nah untuk apa sebetulnya gitu ya kan? Arahnya begitu. Ada nggak negara yang masih mendukung sekarang ini dalam Bitcoin tuh apa keuntungan buat mereka? Dalam arti apa sih yang sudah mereka rasakan manfaatnya dengan adanya Bitcoin selama ini untuk negara pendukung? Oke, nah salah satu mungkin ya yang dilihat oleh para negara-negara pendukung ini adalah potensi bagaimana kalau semuanya keseluruhan disimbolkan itu adalah kemudahan begitu ya. Jadi misalkan orang mempunyai Bitcoin atau cryptocurrency yang lain lah ya gitu. Terus kemudian dia bisa menukarkan di negara tersebut gitu ya dengan rate yang bagus tertentu gitu ya, dengan mata uang tertentu gitu ya, dan diakui, diterima, bisa ditukarkan, bisa digunakan untuk transaksi gitu ya, maka segala sesuatunya itu tidak perlu fisik kan sebetulnya gitu ya, hanya perlu akun aja gitu ya. Nah, dan di situ ya kalau bagi negara pendukung mungkin dilihat dari misalkan potensi kalau kemudian wisatawan ke situ gitu ya, tanpa harus melalui mekanisme kurs dan lain-lain gitu ya. Jadi akan lebih ini ya dibandingkan dengan model yang ada sekarang gitu kan. Itu dari sisi pendukungnya aja memang ada potensi gitu ya, ketika kemudian dia menerima satu bentuk cryptocurrency, kemudahan-kemudahan yang tidak dimiliki di negara lain kan itu menjadi daya pikat gitu kan. Nah, masalahnya kan kalau kita melihat orang itu berharap ini investasi itu ada nilainya yang makin lama makin tinggi kan. Nah, padahal kalau kita lihat akan terus berfluktuasi ya. Nah, apa sih resikonya, nanti dijawabnya setelah break berikut ini ya. Pemirsa janganlah kemana-mana, tetap di Economic Loans with Isay.